got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Winnie Sabila Fatarani dengan NIM 23110011 dengan rekan saya Nubia Revani dengan NIM 23110013. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Math with Test yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari Math with Test. Math with Test atau dikenal juga sebagai Math with Test (U-Test) adalah sebuah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk penentuan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok independen. Uji ini sering digunakan sebagai alternatif dari uji T atau t-test ketika asumsi distribusi normal tidak dapat dipenuhi. Konsep dasar yaitu yang pertama, uji Wilcoxon yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Yang kedua, data penelitian yang digunakan adalah uji Wilcoxon visualnya adalah data berskala ordinal atau intervalal. Yang ketiga, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sampel test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Contoh dari kasus uji Wilcoxon yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau pre-test dan sesudah yaitu post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Hipotesis, yaitu ada perbedaan hasil belajar pre-test dan post-test yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS yaitu input data menjadi analisis dan menjadi output SPSS. Selanjutnya, interpretasi output ranks. Negatif ranks atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk post-test dan pre-test adalah 0. Baik itu nilai N, NEA rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pre-test ke nilai post-test. Positif rank atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pre-test dan post-test. Di sini terdapat dua data positif atau N, yang artinya kedua-dua siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pre-test ke nilai post-test. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of ranks adalah sebesar 210,00. TS adalah kesamaan nilai pre-test dan post-test. Di sini hasil TS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pre-test dan post-test. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon ada dua. Yang pertama, jika nilai asing-sing kecil dari 0,05 maka hipotesisnya diterima. Yang kedua, jika nilai asing-singnya besar dari 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Pengambilan keputusan berdasarkan output atau tes statistik diketahui asing-sing atau dua Taylor bernilai 0,000 karena nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pre-test dan post-test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok tersebut hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Dan kesimpulan dari Math with Test yaitu yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan antara dua kelompok independen. Hipotesis alternatif, ada perbedaan antara dua kelompok independen. Yang kedua, menilai atau melihat nilai p-value. Jika nilai asing kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak.
Artinya ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Jika nilai P asing-sing besar dari 0,05, hipotesis 0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Yang ketiga, menarik kesimpulan. Jika hipotesis 0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Jika hipotesis 0 diterima, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Kesimpulan atau contoh kesimpulan. Jika hasil Mann-Whitney test menunjukkan nilai P asing-sing sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari 0,5, maka kesimpulannya adalah hipotesis 0 ditolak. Ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang diuji. Misalnya, jika dua kelompok tersebut adalah hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah menggunakan metode pembelajaran tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulan ini harus saling berkaitan dengan konteks penelitian dari variabel-variabel yang diuji. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Indi Revani. Nah, berikut adalah data yang sudah kami buat, yaitu kami lanjutkan dengan SPSS. Setelah itu, data yang dari Excel kita pindahkan ke SPSS dan kita coba copy dulu atau salin ya teman. Nah, di sini kita ke variable view, lalu kita ketik yang di bagian 6 ini menjadi pre atau pretest. Yang keduanya kita bisa ngetik post atau post test. Tipenya kita bisa buat numerik, width-nya tetap 8, yang desimal ini kita ganti menjadi 0. Kedua-duanya. Yang label kita bisa ganti menjadi pretest. Yang labelnya yang kedua ini kita bisa mengganti menjadi post test. Values-nya tetap non, missing-nya juga non, columns-nya 8, helix-nya right, measure-nya unknown, row-nya tetap input. Selanjutnya kita bisa ke data view. Nah, seperti ini tampilannya, ada pre dan post. Selanjutnya kita bisa ke Excel tadi, kita bisa salin data yang ada, yang telah kita buat tadi, kita salin semuanya. Dapat kita salin di sini, kita copy. Nah, bisa kita lihat apakah sudah cukup atau belumnya data-data kita nih. Kalau rasanya sudah cukup, kita bisa lanjut ke analyze. Selanjutnya kita bisa ke non-parametric test. Lalu klik legat dialogs. Lalu kita klik dua relate samples. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita yang pretest ini kita salin, kita jadikan ke variabel 1. Kita klik ini. Kalau yang post testnya ini kita masukkan ke tabel variabel 2 yang test priors. Yang ini kita salin ke sini. Lalu yang test type ini tetap will kosong. Lalu kita klik OK. Yang ranks ini seperti yang dijelaskan oleh Windy Sabila Fatarani tadi, yang rekan saya tadi, yang negatif ranks tadi, atau setelah negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0, baik itu pada nilai N, min rank, maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan-pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Yang kedua ada positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif N, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Min
atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 10,50 dan 210,00. TIAS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIAS adalah 0 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya, di sini kita lanjutkan dengan dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Seperti yang dijelaskan oleh Windy tadi, dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon yang pertama itu ada jika nilai asing kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai asing besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Jadi pengambilan keputusan kita di sini berdasarkan output tes statistik diketahui asing 2 Thailand bernilai 0,00. Karena nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap kelompok hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Baik, teman itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator atau Windy Sabila Patahrani. Terima kasih. Itulah pengertian dari atau penjelasan dari Math with Test. Semoga apa yang kami berdua jelaskan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa ada salah penjelasan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys!